Kalau itu direncanakan dengan baik dari atas, itu nggak ada bisa membuktikan Andri itu ada di mana. Berangkat tugas dianggap hilang, tidak dicari, kalah dicaci maki, menang tidak dipuji. Itu yang dipegang semua anggota intelijen. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10 kemungkinan atau probabilitas ini operasi intelijen, Pak Ponto memberi angka berapa? Operasi intelijen 2. Kalau ini tetap kita judulkan operasi intelijen, tetapi memang ini menjadi operasi yang merupakan pesan kepada kelompok yang kritis terhadap pemerintah, itu masuk kemungkinan. Harapan banyak orang agar mastermind, siapa yang memikirkan dan punya ide melakukan tindakan menyiram air keras terhadap Andri Yunus itu diungkap, itu semakin Ya kecil. sepanjang itu peradilan militer, ya kita hitung sendiri saja. Mau dikumpulin TGPF dari seluruh dunia, ujungnya tuh taruh di meja dan puspom, selesai. Jadi mau diselesaikan kayak apapun, mau tim pencari fakta sedunia ini, tetap karena pengadilan militer serahkan kepada POM. Setelah POM, jaksa auditor, mereka yang Melakukan membuat surat penuntutan dakwaan. dan keputusannya juga ada di hakim-hakim militer. Tidak ada kewajiban Tidak apapun baginya untuk follow up. Oh, tidak ada, suka-suka dia. Terima kasih atas data yang diberikan, taruh di situ. Selesai. Jadi menurut Pak Ponto TGPF bukan menjadi jawaban dari Bukanlah kasus. Itu hanya untuk menyenangkan orang aja. Menyenangkan atau memperlihatkan ketidaktahuan, nggak tahu lah. Nanti marah. Tapi bagaimana Pak Ponto menjawab kekhawatiran banyak orang soal transparansi ketika itu dalam peradilan militer? Tapi kalau masih ada yang bilang peradilan militer tertutup, itu matanya buta. Atau dia pakai kacamata hitam sampai tidak terlihat itu ada hakim-hakim itu. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus masih terus mengemuka hampir 1 bulan saat wawancara ini berjalan. Ya banyak yang menyebut bahwa operator lapangan saja yang yang sudah ditindak. Banyak yang mendorong, terutama para kelompok masyarakat sipil mendorong untuk agar dibuka mastermind atau dalang. Nah, ada banyak hal tentu yang akan kita dapatkan dengan narasumber yang sudah saya undang. Sudah beberapa kali sebenarnya saya undang, tapi kali ini pas sekali karena beliau adalah mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Ya. Kabais tahun berapa, Pak? 2011-2013. Saya mau mulai dengan apakah ini operasi intelijen resmi atau ini adalah kejahatan konvensional biasa dalam tanda petik, Pak? Ini kejahatan yang memang terjadi memang secara kebetulan adalah pelakunya adalah anggota BAIS, atau ada pilihan lain, Pak? Ini adalah tindakan yang semi terstruktur, operasi yang tidak akan pernah diakui oleh pimpinan. Kalau menjawab ini, kalau tanya probabilitas ya sama probabilitas semua. Bisa deniable, bisa kenakalan, bisa semua probabilitas itu bisa. Kalau kita hanya melihat permukaan seperti itu kan di permukaan. Kalau di permukaan apakah dia atas perintah, apakah dia operasi, apakah dia akan deny, semuanya bisa. Kita tidak bisa memutuskan bahwa salah satu dari itu. Artinya Pak Ponto ini setuju sama Mas Reza Indragiri, Pak Ponto bilang justru ketika dalam kasus ini banyak yang mendorong ini diberikan label sebagai operasi intelijen, maka itu memperbesar kemungkinan kasus ini tidak akan pernah terungkap. Karena namanya intelijen pasti rahasia, tertutup, dan dengan segala label yang tidak mungkin dibuka secara terang-menerang. Gak ada transparansi di dalamnya, betul? Jadi saya mulai dengan ada GMD intelijen. Berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, kalah dicaci maki, menang tidak dipuji. Itu yang dipegang semua anggota intelijen. Jadi dia sudah tahu kalau gagal dicaci maki,
Jadi kalau sudah tahu gagal dicaci maki, dia sudah tahu dia akan dikatakan Reza tadi, di-deny. Saya tidak menyuruh dia. Bagi yang bawa, iya itu pekerjaan saya. Karena saya mangkel lihat orang ini. Selesai. Jadi makanya tadi Pak Ponto balik lagi bahwa ini semua, balik lagi dengan semua spekulasi yang ada, semua itu mungkin dan punya Semua mungkin. porsi yang sama. Iya, betul. Ya. Kalau kita memulai dari ada geointelijen, ya itu tadi. Selesai di situ juga. Jadi ini adakah yang perlu untuk diketahui oleh publik Pak Ponto untuk sistem yang terbangun di Badan Intelijen Strategis TNI untuk sendiri? melihat itu kita tidak bisa melihat langsung begitu, tapi kita harus the news behind the news. Kalau lihat intelijen itu tidak bisa kita langsung lihat dia. Saya lihat banyak. Kita bawa ini harus di pengadilan dengan tim pencari fakta segala macam. Sejak awal saya sudah bilang normatif hukum acara yang ada saat ini, pelaku tindak pidana militer disidangkan di peradilan militer. Titik. Itu normatif yang ada. Kalau jadi mau diselesaikan kayak apapun, mau tim pencari fakta sedunia ini, tetap karena pengadilan militer serahkan kepada POM. Setelah POM, jaksa, auditor, mereka yang melakukan membuat surat dakwaan dan keputusannya juga ada di hakim-hakim militer. Selesai. Tapi kan Pak Ponto, kenapa ada suara-suara yang meminta agar ini karena korbannya adalah sipil, maka diadili di peradilan sipil? Kan sebenarnya adalah poinnya adalah tidak ada atau ada keraguan terhadap transparansi dari peradilan militer sendiri. Jangan-jangan nih bisa tukar kepala kalau bahasa sejumlah kritis. Inilah karena kita tuh tidak mau belajar sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia pasal 24 itu dengan tegas membagi ruang-ruang hukum, ruang pengadilan. Pengadilan umum, pengadilan sipil, militer, pengadilan tun dan agama. Ini sudah mutlak kompetensi absolut. Pelaku tindak pidana militer diadili di ruang militer. Titik. Nah, sekarang kan kita melihat kenyataan. Ada di samping itu secara bersama-sama, apabila dilakukan secara bersama-sama oleh sipil dan militer, maka ada namanya peradilan koneksitas. Nah, situasi sekarang itu adalah pelaku militer, korban sipil. Saya dari awal mencoba, apakah ini bisa dikoneksitaskan? Kalau memang ingin tahu supaya, tapi ini kan kita harus merubah KUHP. Makanya saya bilang perpukan. Jadi kalau presiden bilang cari sampai akar-akarnya, satu-satunya jalan mencari akar ya pengadilan. Lah kalau pengadilan tidak mungkin tidak menggunakan perpu. Saya diketawain bilang perpu, ya sudah silahkan aja. Papa tuh mau bilang bahwa wujud paling nyata komitmen presiden untuk meminta kasus ini dibuka secara terang-menerang adalah salah satunya lewat perpu itu. Karena saat ini secara normatif yang diatur pengadilan militer. Ada sekat-sekat, ada kamar-kamar. Nggak bisa. Pengadilan militer, titik. Kecuali ada perpu merubah KUHP yang baru itu. Pak Ponto, tapi tadi poin saya yang soal transparansi itu Pak Ponto. Kekhawatiran, ya itu satu hal ya secara normatif bahwa saat ini memang harus di peradilan militer. Tapi bagaimana Pak Ponto menjawab kekhawatiran banyak orang soal transparansi ketika itu dalam peradilan militer? Ya tidak mungkin kedap sekali, diduga kedap sekali peradilan militer. Ya iyalah, sudah pasti begitu peradilan militer, ya sudah pasti. Kita sudah tahu hakimnya ditunjuk oleh Panglima. Siapa? Semua pun orang tahu dari atas sampai bawah itu Panglima yang mengendalikan sampai bawah. Jadi putusan pun sudah ada putusan untuk itu sudah pasti ada. Tidak mungkin hakim itu berani macam-macam. Termasuk Pak Ponto itu juga memupuskan harapan banyak orang termasuk kelompok masyarakat sipil soal sepanjang dia ada di peradilan militer, ya nggak mungkin dia akan sesuai dengan aturan militer.
Termasuk itu. Pak Ponto yang tadi saya mau lanjutkan pertanyaannya. Termasuk Pak Ponto soal harapan banyak orang agar mastermind nih, siapa yang memikirkan dan punya ide untuk melakukan tindakan menyiram air keras terhadap Andri Yunus itu diungkap itu semakin Ya kecil. sepanjang itu peradilan militer ya kita hitung sendiri saja. Kemungkinannya semakin kecil. Iya kan, karena di peradilan militer hanya pelakunya yang diutak-utak kan. Sampai sekarang juga yang disebut-sebut di publik secara terbuka kan hanya Ya sampai di eksekutor, situ. Pak. Nah kalau pengadilan militer ya dia sudah punya standar. Ini ya bagaimana? Korbannya dari sipil. Nah makanya saya dari awal sudah bilang coba ini dikoneksitaskan. Sebagai jalan tengahnya. Jalan tengah. Kalau memang mau serius. Tapi kalau hanya melaksanakan yang sudah ada ya sudah kita tunggu aja pengadilan militer. Pada saat kita wawancara ini Pak, Polda Metro Jaya sudah menyerahkan alat bukti kepada POM TNI. Ya tapi kan tergantung POM TNI selanjutnya mau diapakan itu. Pak saya mau balik lagi tadi ke titik kita awal tadi mulai perbincangan ya Pak soal apa sih kata Pak Ponto tadi kan menggunakan istilah the news. Ya. Behind the news. Behind the news. Iya. Pak Ponto apa menurut Pak Ponto ya the news behind the news? Nah jadi gini, mungkin diingat sejak awal-awal ribut-ribut undang-undang perubahan undang-undang TNI, saya sudah berbicara. Undang-undang ini terutama adalah perubahan masa pensiun. Kolonel 58 tahun, Pati, tingkat bintang 2 tambah jadi 60. Nah, dari sini saya sudah bilang, ini hati-hati. Apa yang berubah dari situ? Lagi-lagi keadilan yang fairness itu kan tidak ada. Bagaimana yang sudah terbiasa kita masuk sama-sama akademi, kita pensiun sama-sama dalam umur yang sama. Sekarang kan dirubah. Proporsionalnya berubah. Fairnessnya berubah. Kalau kita pakai teori-teori keadilan tadi, itu yang tidak dilihat. Dianggap sepele aja. Iyalah kalau lihat orang anak-anak itu hehehe semua sepele. Siapa ada yang mau berani? Saya tidak setuju. Ya nggak mungkin. Nah tapi itu pengalaman. Saya cerita pengalaman. Ketika Pak Agus Panglima TNI, saya Kabais. Yang namanya Bais TNI itu terdiri dari Angkatan Darat, Laut, Udara. Bagaimana kita harus menjaga fairness proporsional di dalam Bais TNI ini dalam pejabat direktur bintang 1. 10 bintang 1 kita harus proporsionalkan. Akhirnya kita bikin apa? Perjanjian konvensi. 5 perwira Angkatan Darat, 3 Angkatan Laut, 2 Angkatan Udara. 5-3-2 kita jaga. Termasuk kita mengirim atasnya pertahanan ke luar negeri. 5-3-2. Semua 5-3-2. Itu untuk apa? Menjaga fairness di dalam Mabes TNI. Dikecilkan dalam Bais. Dibesarkan Mabes TNI sama. Dia akan bergoyang apabila angkatan itu tidak bisa memenuhi. Ya sudah, kalau dia tidak bisa memenuhi, diisi oleh angkatan lain. Tetapi perubahan itu ketika tidak bisa memenuhi, angkatan ini kan sadar, oh iya memang, jadi dia bisa menerima. Tetapi kalau ini tidak ada di situ, itu grundel dalam hati, dan grundel dalam hati ini akan keluar berupa perbuatan. Nah kita contoh aja lihat Bais sekarang, 6-7 itu Angkatan Darat, sisanya 2 Angkatan Laut, 1 Angkatan Udara kalau nggak salah. Coba, itu dari situ saja kita sudah bisa melihat. Maksud Pak Ponto ini satu hal bisa menyebabkan eksesnya adalah tadi tidak merasa adil, ada apa namanya, ekornya panjang yang bisa jadi berakses terhadap kemungkinan spekulasi banyak orang Pak Ponto. Di dalam Bais sendiri ada fraksi-fraksi atau ada faksi-faksi bukan fraksi. Kita begini, kita tidak bisa menuduh, tapi kita bisa melihat fakta kan itu. Saya bisa bicara waktu saya 5-3-2. Sekarang kenapa jadi 7? Saya mau kaitkan dengan yang mungkin bisa ditangkap oleh publik Pak Ponto.
Apakah ini ada hubungannya dengan perebutan, misalnya ada persaingan untuk merebut Kabais, posisi Kabais, Nah, yang sehingga kemudian begini. bisa jadi ada operasi di dalam Bais sendiri. Nah, lagi-lagi konvensi. Ketika Pak Agus jadi Panglima TNI, kita sudah tahu untuk jadi Kabais ini pasti akan ada siapa ini akan jadi di sana perebutan. Ya kita bikin lagi aturan. Oke, Kabais. Kalau dia ini Badan Intelijen Strategis senior, maka dia harus sudah pernah menjadi asisten pengamanan Aspam saat itu. Sekarang jadi Asintel. Yang kedua, karena dia mengurus atasnya pertahanan di luar negeri, dia pernah menjadi atasnya pertahanan. Yang ketiga, karena dia ini di Bais TNI minimal 3 tahun, 4 tahun dia sudah pernah berdinas di Mabes TNI. Yang keempat, dia sudah bintang 2 minimal 3 tahun. Kita bikin 4 persyaratan ini, masukkan calon mana yang memenuhi. Fair. Begitu terpilih semua, iya betul. Tapi kalau tiba-tiba sudah kerja begini, datang dari sana, datang dari sini, yang duduk sini, aku sudah kerja di sini, tiba-tiba ini yang datang orang lain. Keluar dari mulut, tidak. Dari mana? Di sini. Kerjaan. Dan jangan lupa, Bais itu satuan yang terdidik, terlatih. Yang kalau salah urus, berbahaya. iya. Dia terdidik kok, terdidik dan terlatih. Memang harus diurus yang baik. Tapi kalau makanya ketika Pak Agus Hartono Panglima saya, Kabais itu kita betul-betul menjaga, karena inilah ini yang bisa kita manfaatkan untuk apa aja, dan bisa juga merusak kita kalau kita salah urus barang ini. Yang itu. Makanya ketika terjadi perubahan undang-undang, saya sudah mulai ingatkan saat itu, ini berbahaya. Bagi bawah akan melihat Pati sudah duduk lupa berdiri. Yang pamen kebingungan, Pama jalan sendiri. Ya ini yang terjadi kan? Apa yang disampaikan dari atas sampai ke kolonel, kamu ngomong doang, kamu nggak tahu apa-apa. Aku yang sudah lama di sini. Nggak disampaikan ke bawah. Yang bawah yang itu anak itu kemarin yang bikin rame Vermont. Ayo mari kita siram, hajar dia. Ada apa barang? Ini ada air keras, mari kita siram. Jadi Pak Ponto mau bilang bahwa bisa jadi ada kemungkinan ini bukan perencanaan yang seperti yang digambarkan terorkestrasi dari atas sampai bawah, tapi bisa jadi muncul karena dipantik oleh situasi-situasi. Kalau itu direncanakan dengan baik dari atas, itu nggak ada yang bisa membuktikan Andri itu ada di mana. Kalau memang itu jadi sasaran. Jadi kalau dari skala 1 sampai 10 kemungkinan atau probabilitas ini operasi intelijen, Pak Ponto memberi angka berapa? Ini kemungkinan. Operasi intelijen 2. 1 sampai 10. Kecil sekali kemungkinannya. Ya kecil lah. Kecil. Karena operasi intelijen yang terstrukturnya sangat kecil. Sangat kecil. Bagaimana pakai masker aja enggak? kalau Naluri intelijen pun sampai yang melakukan itu enggak ada. Kalau dia, jangan lupa masuk Bais saja, tes. Dites pertama apa? Nalurinya seperti apa? Ini nalurinya aja nggak ada. Masker aja mau pergi cari orang ini nggak ada. Gimana? Dari situ udah bisa lihat, ya, naluri aja nggak ada. kondisi itu sempat memunculkan keraguan buat banyak pihak. Netizen jago sekali Pak Ponto. Sekarang mereka bilang kalau itu Intel kok terang-terangan sekali. Iya makanya itu. Jadi itu adalah bukan standar orang-orang intelijen. Saya coba balik logikanya Pak Ponto. Kalau ini tetap kita judulkan operasi intelijen, tetapi memang ini menjadi operasi yang merupakan pesan kepada kelompok yang kritis terhadap pemerintah, itu masuk nggak kemungkinan itu? Saya kira enggak juga, karena apakah Andri dianggap kritis terhadap pemerintah? Karena jangan lupa ini yang melakukan itu kapten. Bagi kapten itu dia nggak peduli itu kritis semua enggak, yang dia lihat, ini anak ini kok kemarin mengganggu kita di Vermont. Oh ini yang akan mengganggu rapat-rapat. Mari kita kerjain kan gitu.
logika mereka ya, sambil duduk-duduk santai-santai, mungkin dia lihat TV, oh akhirnya tiba hari tiba akal ya, jalan. Itu lumrah Pak Ponto Biasa, di lumrah intelijen. bisa aja. Jangan lupa orang-orang yang di situ itu ada kalanya kan orang-orang usil, nggak lagi santai-santai. Nah ketika usil ya begitu keluarannya, begitu dia lihat tuh. Makanya ketika saya jadi KBAI, saya paban 10 tahun di sana. Itu betul-betul tahu karakter, kasih dia beban, kasih dia kalau tidak dikasih beban dia jalan sendiri nanti. Jalan sendiri dalam arti liar tindakan yang dia lakukan. Lah celaka lagi kalau ada yang make kan itu. Itu memang kita harus perkecil dengan apa? Memberi beban, memberi tugas, memberi ceramah terus. Karena probabilitas sudah dipakai orang juga besar. Nah celakanya, yang celaka kalau brandnya Bais ini dipakai, taruh orang di sana, lalu orang ini dipakai sendiri. Karena ini anak-anak di sini kalau dilihat ke Denma, detasemen markas itu tukang siapkan minuman gini loh, bukan untuk persiapan untuk pertempuran, untuk operasi. Kalau operasi Satintel namanya. Jadi kalau di Denma itu tidak ada kaitannya dengan operasi di Gak lapangan? ada. Kalau Denma itu detasemen markas itu hanya untuk nyiapkan alat-alatnya. Tapi kalau orang datang kemudian disiapkan operasi langsung dikirim ke Satintel, itu yang menyiapkan untuk operasi. Tapi tidak di Denma. Denma itu hanya menyiapkan persiapan alat peralatan itu. Dia tidak ada hubungan dengan operasi intelijen ya. Ada. Kalau itu makanya Pak Ponto membuka peluang tadi, jangan-jangan ada yang menggunakan mereka dan akhirnya terjadilah tindakan yang terjadi terhadap itu. Nah, menyampaikan itu kan bisa juga spekulasi. Iya. Mungkin dia baru ketemu di mana kata itu senior tadi begini. Ayo. Mumpung kita di Bais. Kan ingin memperlihatkan kehebatan kan. Wah, kita jalani. Kan bisa aja dia ingin memperlihatkan kehebatan karena dia ada di Denmark itu tadi. Tapi kalau menyimak penjelasan Pak Ponto, tampaknya harapan banyak orang yang mungkin membayangkan mastermind dari penyiraman air keras terhadap Mas Andri Yunus ini adalah sosok yang besar dalam tanda petik, itu probabilitasnya juga kecil. Kalau bagaimana maksudnya? Jadi Pak Ponto dengan mendengarkan penjelasan Pak Ponto bahwa bisa jadi bahwa ini adalah tindakan yang diambil secara dalam tanda petik saya kasih ya, dalam tanda petik spontan bagi mereka yang ada di Bais tapi ada di Denma ya, kita harus kasih konteks itu, ada di Denma yang tidak terbiasa dengan operasi-operasi intelijen. Itu kita kasih satu poin untuk bisa memperkecil kemungkinan bahwa ini operasi intelijen karena mereka bukan orang yang ada di operasi intelijen ya, karena itu Denma. Kemudian dengan Pak Ponto bilang itu adalah bisa jadi secara impulsif muncul dari mereka. Ini berarti tidak bisa memenuhi ekspektasi sebagian pihak yang mungkin Pak Ponto menduga bahwa ini adalah ada orang besar yang menyuruh. Ini adalah tadi saya bilang ini adalah pesan. Kenapa dilakukan secara terbuka? Karena ini adalah pesan kepada kelompok kritis masyarakat untuk tidak kritis. Itu kan banyak cocokologi ke sana Pak Ponto. Iya, itulah kalau orang tidak mengenal yang namanya habit di intelijen. Kalaupun orang besar itu bicara, dia kan akan bicara tidak mungkin. Kamu pergi ke sana nanti, enggak mungkin. Dia cuma mungkin sambil cerita, iya kontras ini si Andri ini ganggu ya kemarin. Ngobrol dia, ini kebetulan kan Denma, antar minum dia. Antar minum bos sedang cerita-cerita. Kemarin cerita begini, ayo kita kerjain aja. Bisa. Padahal ini mungkin entah cerita apa. Muncul nama Andri, muncul apa ini dalam sekelompok pati pamen segala macam ngobrol-ngobrol datanglah pelayan ini kan. Bilang, wah kita kerjain dengan harapan dapat penghargaan ya. Itu mungkin ya? Mungkin, kenapa nggak mungkin?
teman-teman kelompok masyarakat sipil ya LBHI, LBH Jakarta kan mereka melakukan investigasi sendiri juga Pak. Mereka juga ikut melihat CCTV, mereka mendapat akses atau diberikan akses untuk melihat alat-alat bukti yang dimiliki oleh polisi. Termasuk saya nggak tahu teman-teman Tempo juga mungkin mendapatkan itu yang diangkat di majalah edisi majalah yang untuk mingguan Pak. Sehingga kemudian kita tahulah soal safe house, ada perencanaan dan lain-lain sehingga sampailah pada kesimpulan bahwa ini adalah operasi intelijen yang direncanakan dan dalam istilah lainnya termasuk Mbak Bivitri menggunakan istilah terorkestrasi. Kan kalau terorkestrasi berarti ada yang mengatur sehingga harapan kita semua adalah ini bisa dibuka secara terang benderang. Di satu sisi Pak, yang dipertaruhkan kan adalah nama Bais, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap TNI. Nah sekarang gini, ketika dibilang terorkestrasi, manusianya aja 4. Terus orkestrasi yang mana lagi? Makanya muncul angka 16 orang yang saya katakan tadi Pak. 16 ini hubungannya ke sini tuh bagaimana? Apa yang dia ceritakan, apa yang dia bilang, apa yang ini. Ya kan? Lah kalau saya baca itu Tempo itu malah saya ketawa. Kenapa? Ya karena orang sipil melihat safe house itu adalah tempat dimulainya perencanaan penyiraman air keras untuk itu pandangan sipil sih boleh-boleh aja. Tapi kita yang tahu itu kan ketawa, ya nggak mungkin lah. Persiapan itu ada di situ. Dia persiapan membuat itu ada di Kalibata sana. Sampai situ itu sudah eksekusi. Siap untuk berjalan, tidak lagi merencanakan. Sudah situ. Informasi itu aja kurang tepat menurut dari situ aja saya membaca itu sudah ini kok dari mana ceritanya ini, bagaimana? Udah kan faktanya apa? Kita bicara dulu fakta. Saya bicaranya kan sangat hati-hati karena jangan dibilang saya membela Bais, tidak. Saya juga menginginkan Bais itu jelas apa, dan saya mengingatkan orang juga bahwa Bais itu terlatih terencana, terlatih terstruktur. Jadi harus tepat mengelola organisasi itu. Nah, sehingga ketika lihat ini dia punya standar bodoh-bodohnya itu seperti apa. Jadi kalau sudah tahu 16 itu dari mana yang ditangkap aja 4. CCTV yang muncul naik sepeda motor. Terus yang lain bagaimana? Mungkin nggak normalnya operasi intelijen itu jumlahnya memang akan segitu orang yang melakukan eksekusi di lapangan? Ya tergantung berapa banyak sasaran yang akan dicapai. Lah kalau cuma Andre sendirian ya berapa? 2 sepeda motor aja. Nah, apakah yang lain-lain itu dianggap turut serta? Lah turut serta ini apa? Apakah dia berbicara? Apakah dia menyiapkan apa? Menyiapkan air keras 1 orang, menyiapkan sepeda motor 1 orang, menyiapkan helm nggak ada, menyiapkan ini nggak ada. Itu terus apa ya coba? Lalu bagaimana kita menyampaikan bahwa itu terstruktur, terencana, terorkestra itu gimana? Pemimpinnya siapa? Perintah-perintah dari pemimpinnya itu tertulis, lisan, pertemuan kapan? Gimana mau? Mungkin nggak semua itu bisa dibuktikan. Ya kalau lihat kemarin kalau membuktikan itu bisa terbukti itu semua kalau ada di pengadilan kan. Karena untuk mencari data itu pun kan harus penyidik. Nah penyidik mana? Penyidik TNI atau penyidik Polri kan? Saat ini sudah diserahkan ke TNI Pak. Nah penyidik Polri ya pastilah. Penyidik Polri pasti dia mau suka nggak suka nyerahkan ke POM. Karena secara normatif. Nah, ada yang marah-marah itu kenapa harus diserahkan POM jalan ini lagi yang nggak ngerti tapi marah-marah. Apapun mau diperbuatkan oleh polisi mau nggak mau suka nggak suka ya serahkan ke POM. Karena memang hukum acaranya begitu. Jadi orang-orang yang nggak tahu hukum acara itu jangan dulu ngoceh, baca dulu aturannya itu KUHP yang baru itu. Bagaimana? Kalau perbuatan yang dilakukan oleh militer itu apa? Nah itu. Lalu jangan langsung bilang karena tentara itu impunitas. Itu yang gitu-gitu itu kan bikin ada impunitas itu orang-orang yang tidak bisa dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan. Pengadilan militer ada orang itu dibawa pengadilan. Lalu bagaimana disebut impunitas? Militer diadili di peradilan sipil, di peradilan militer, bukan maunya militer. Itu adalah sistem peradilan Indonesia.
dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Suruh baca itu pasal 24 ayat 2. Kekuasaan kehakiman. Lingkungan peradilan militer, sipil, umum, dan TUN. Jadi bukan maunya, memang kita seperti itu. Jangan berpikir lalu semua karena perbuatannya ini harus disipilkan. Tidak bisa. Baca itu. Coba itu KUHPM itu. Perbuatan ada yang beranggapan. Kan ini bukan perbuatan militer, betul. Tapi baca di situ dalam KUHPM. Perbuatan-perbuatan yang tidak diatur oleh KUHPM. Tapi dilakukan oleh militer, maka berlakulah undang-undang yang dilanggar itu di dalam merupakan bagian KUHPM. Pak, poin itu bagi sebagian pakar termasuk Mbak Bivitri ya mengatakan bahwa itu adalah saya coba menggunakan kata-kata sendiri tapi untuk untuk menyederhanakan supaya poinnya dapat. Itu adalah tidak sejalan dengan reformasi TNI yang coba untuk digagas karena seharusnya banyak juga yang berpendapat bahwa pembagian peradilan militer dan peradilan sipil tetap harus ada, tetapi ini bukan terkait dengan subjek hukum, tetapi terkait dengan objek. Jadi kalau tindak pidananya soal militer boleh di peradilan militer. Makanya saya bilang mereka itu baca aturannya. Lingkungan peradilan militer itu mengadili orang-orang yang berstatus militer, titik. Bukan tindak pidana di ranah militer. Yang sekarang pertanyaanku, yang diadili itu manusianya atau perbuatannya? Subjek hukumnya. Iyalah, makanya suruh belajar yang benar itu. Yang dihukum itu subjek hukumnya yang melakukan perbuatan. Sepanjang dia berstatus militer, dia akan diadili di peradilan militer. Makanya Pak Ponto datang. Makanya aku kasih tahu, bikin perpu, apa lagi? Bukan bikin tim pencari fakta, segala macam dari seluruh dunia taruh. Kalau POM bilang ya taruh aja di meja. Kamu ngapain? Iya kan? Kenapa Pak Ponto sangat sanksi terhadap efektivitas kalau memang dibentuk tim gabungan pencari fakta? Kenapa? Ya. Berkaca dari kasus Cak Munir. Silakan aja dia cari sebanyak apapun dia dapat, dia kan tetap harus menyerahkan kan ke POM. Nanti yang akan menyedihkan POM. Dieksekusi atau tidak, di follow up atau tidak sangat tergantung pada POM. Tapi kan Pak, dengan adanya TGPF, kalau dia mau dijulukan begitu kelompoknya atau apa entitas nanti yang akan dibentuk, kan minimal publik mengetahui kebenarannya. Ya justru itu kalau aku lompat satu tingkat di atas publik kan. Kalau bagi publik hanya sampai dibentuk TGPF dia sudah senang. Kalau saya kan enggak, saya sudah tahu itu enggak akan ada ujungnya. Kenapa ujungnya juga POM kok? Ayo. Tapi aku dibilang cerewet. Jadi menurut Pak Ponto ya sudah. Makanya kan saya nunggu. Kita tidak percuma berbicara kalau tidak ada yang namanya perpu tentang pengadilan koneksitas. Percuma, udah. Kalau mau dikumpulin TGPF dari seluruh dunia, ujungnya itu taruh di meja dan puspom. Selesai. Dan puspom maka coba iya taruh aja di situ. Selesai. Tidak ada kewajiban apapun baginya untuk follow up. Oh, tidak ada, suka-suka dia. Terima kasih atas data yang diberikan, taruh di situ. Selesai. Tapi kalau TGPF beda. Apa kalau koneksitas beda? Ada ini, bagian sipil ini masuk ke karena dan bisa terbuka buat umum? Ya terbuka lah. Pengadilan militer sekarang mana tertutup? Jadi kalau ada orang bilang pengadilan militer tertutup, sekarang matanya buta. Coba cari 2-3 tahun terakhir peradilan militer. Tadi siang itu ada peradilan militer itu. Terbuka tertutup. Mendiang Pradaluki juga ya. Jadi kalau masih ada yang bilang peradilan militer tertutup, itu matanya buta. Atau dia pakai kacamata hitam sampai tidak terlihat itu ada hakim-hakim itu. Lihat itu yang namanya korupsi TWP. Brigjen siapa itu? Berapa hukumannya? Seumur hidup.
Itu dari peradilan militer itu? Iya, peradilan militer itu. Itu terbuka untuk umum. Kolonel yang nabrak perempuan di jalan yang dibuang itu coba. Itu peradilan militer juga. Terbuka untuk umum. Jadi kalau masih ada yang bilang tertutup, berarti dia nggak tahu selama ini nyelam kali, nggak pernah di atas permukaan. Itu. Jadi kita mau bilang apapun, aturannya begitu. Enggak usah buang waktu. Aku lihat kemarin buang waktu semua dulu sini. Harus begini. Silakan aja. Dari DPR pasal 170 baca baik-baik. Itu dibaca cuma ekornya di bawah. Oh, secara bersama-sama antara TNI Polri. Iya, enggak dibaca di atas. Apabila pelaku TNI dan Polri secara bersama. Dibaca belakangnya, ujung di atas enggak dibaca. Ya sama aja bohong. Kan kemarin Pak Habibur Rahman kan baca 170. Itu dia baca bawahnya. Coba dia baca atasnya. Pasal atasnya. Siapa yang melakukan? TNI dan Polri secara bersama-sama. Bukan TNI dan Polri. TNI, militer dan sipil secara bersama-sama. Kalau pelakunya. Iya, pelaku tindak pidana itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi kalau korbannya sipil dan pelakunya militer, tidak ada aturan itu, otomatis aturannya adalah peradilan militer. Iya. Jadi Komisi 3 pun salah tafsir ya? Tanya nanti Ubin marah-marah nanti kalau kita bilang. Suruh baca aja baik-baik. Hasilkan hasilnya mereka. Jadi menurut Pak Ponto TGPF bukan menjadi jawaban dari bukanlah kasus. Itu hanya untuk menyenangkan orang aja. Menyenangkan atau memperlihatkan ketidaktahuan, nggak tahu lah. Nanti marah. Siapa yang bakal senang kalau ada TGPF, Pak? Ya masyarakat semua ini kan senang. Nggak bisa apple to apple untuk Nggak dibandingkan bisa. sehingga menjadi dasar. Itulah yang saya TGPF. bilang. Lihat, baca. Lalu kalau nggak baca bunyi, ya ini jadinya. Itu kan. Kasih contoh Munir, udah baca enggak Munir itu? Yang masuk di pengadilan siapa? Polikarpus. Iya, militer bukan. Ayo. Bukan. Ya sudah selesai. Tapi bahwa ada nama-nama lain yang disebutkan dalam. Ya itu urusan kedua, tapi kan ternyata kan makanya sekarang ini saya bilang, kalau di Bonceng itu ada satu aja sipil. Selesai masalah itu. Tapi ini enggak. Lalu dicarilah segala macam alasan yang gak ada hubungan. Ini kan, aduh, aku yang bingung. Ini aku yang salah belajar hukum atau yang mana? Ini ahli-ahli hukum loh semua. Ya, Komisi 3 orang yang paham hukum sekali. Ahli hukum loh semua. Apa nggak sedih lihat itu? Seharusnya aku berguru sama mereka. Jadi menurut Pak Ponto, beberapa waktu ini kita membuang-buang energi untuk for nothing. Jadi menurut Pak Ponto seharusnya suara masyarakat sipil, kelompok masyarakat sipil itu dibanding diberikan atau bersuara untuk meminta ada TGPF, sebaiknya dikonsolidasi untuk mendorong presiden. Lebih baik meminta dibuat perpu daripada meminta TGPF. Oh itu kalau terjadi koneksitas kan kita bisa 2 hakim sipil, 1 militer. Begitu juga jaksanya, penuntutnya, fair. Kita bisa lihat apapun hasilnya, ya itu. Oh, kalau sekarang kan nanti hasilnya, alah itu militer kok, masih menyimpan. Tetap saja duka. Akan ada keraguan sampai kapanpun terhadap proses yang saat ini menyimpan duka. Itu pasti. Bahwa mastermind-nya belum terungkap dan lain-lain. Bagaimana mau jalan juga? Tidak mungkin kita memastikan sesuatu mencari keadilan dengan struktur yang tidak adil. Kalau dipaksakan ya tentara akan merasa wah nggak bisa diadili. Aturan begini kok kita dibegitukan, nggak bisa. Itu juga bukan sebuah jalan yang akan mudah. Itu bukan jalan mudah, nggak bisa. Itu nggak bisa. Kan ke teori keadilan tadi proporsional fairness itu katanya Rawls dan Aristoteles. Lagi-lagi arah kita kepada presiden ya Pak Ponto ya. Lagi-lagi arah kita pada presiden. Jadi sebenarnya berharap selain pernyataan kemarin presiden juga bisa mengambil tindakan konkret, langkah konkret dengan membuat perpu yang bisa mengisi kekosongan hukum mengenai
peradilan koneksitas jika kasusnya seperti ini, seperti yang dialami oleh Andri Yunus. Pak Ponto, thank you ya, sudah selalu hadir dengan pemikiran-pemikiran mengenai konstruksi hukum ya, nggak hanya persoalan kasus. Saya senang berdiskusi dengan Pak Ponto karena itu tadi ini berbicara mengenai konstruksi hukum ya, yang kadang-kadang mungkin kalau kita baca pasal belum tentu bisa melihat konstruksi secara utuh. Thank you ya Pak Ponto ya, sehat selalu Pak. Makasih Pak.